الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت شرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. سلام.
dibarengi dengan ilmu. Jangan sampai kita menjalankan puasa atau menjalankan saum di bulan Ramadan tanpa ilmu. Kita harus tahu dasar, kita harus tahu ilmunya. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan innal 'amila bila ilmi kasairi bila dalilin wa ma'lumin. Orang-orang yang beramal tanpa ilmu itu bagi orang yang berjalan tanpa dalil, tanpa penuntun. Maka dimaklumi kalau yang namanya orang yang berjalan tanpa penuntun, niscaya atau tanpa petunjuk, tanpa orang yang mengarahkan, niscaya perjalanannya akan mendapatkan kesulitan dan sulit juga untuk bisa selamat. Bahkan kalaupun dia bisa selamat, itu sangat jarang. Maka kata Imam Qayyim, bahwa ghairu mahmudin bal madmumin tinggal salat. Ketika dia selamat tanpa petunjuk, itu tidak akan dipuji karena dia meraba-raba, dia hanya sebatas menerka-nerka sebuah perjalanan. Oleh karena itu, yang merusak amalan, ya, maka itu ilmu. Yang merusak amalan ketika ilmu tidak dipakai ketika di waktu Ramadan ini. Maka kita perjalanan untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan tentunya dengan ilmu. Kita membaca Al-Quran karena memang ada tuntunan kita, tuntunan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk membaca Quran. Bahkan disebut juga Ramadan Ahlul Quran. Kita juga dituntut untuk bersedekah karena Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, memberikan dalil, memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita sangatlah dermawan ketika di bulan Ramadan. Bahkan saking dermawannya dirasakan oleh para sahabat itu seperti ringkil mursal, seperti angin sepoi-sepoi. Tidaklah setiap kali Rasulullah SAW ada di satu tempat maka sedekah dan apapun yang dihadapkannya itu menjadi sebuah pahala bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Memberikan sesuatu kepada para sahabat. Itu yang pertama, kita harus memiliki ilmu. Yang kedua, amalan yang merusak Ramadan adalah masih meneruskan kemaksiatan yang telah dilakukan bulan-bulan yang lalu. Nabi SAW mengatakan rubba sha'imin afdalu min siyamihil ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya itu hanya rasa lapar dan dahaga saja. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi alaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Nah, siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan bahkan mengamalkannya, maksudnya bermaksiat terus, ucapannya bermaksiat terus dan sebagainya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan dahaganya yang dia tahan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hakikat saum itu betul menahan dari makan dan minum.
Tetapi kata Rasulullah SAW, inna masyam minal lagwi wal qas. Yang namanya saum itu menahan diri dari perkataan yang lagu, yang penuh dengan candaan, gurauan, merobas dan perkataan yang jorok. Ini yang harus kita jaga. Ya, kata Rasulullah, fa in sabaka ahadun aw jawla 'alaika, maka ini soal. Kalau seandainya ada orang yang mengajak untuk mengatakan sesuatu yang lagun, yang tidak bermanfaat, maka katakanlah aku sedang saum. Yang ketiga, yang merusak pahala puasa kita adalah kita menahan harta, pelit dengan harta, karena di bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk berderma, untuk bersedekah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannah ghurafan, tura bukuruha min butuniha wa butunaha min zuhuriha. Di surga nanti ada kamar-kamar yang bagian dalamnya terlihat dan bagian yang lainnya terlihat dari bagian luarnya. Insyaallah nanti ada satu surga, di surga itu ada satu rumah atau satu kamar. Kamar-kamar itu Allah sediakan di mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Ini sangat transparan. Apa ma'aruf maqala liman dia ya Rasulullah. Bagi siapa itu orang Arab? Ketika itu sahabat Nabi mengatakan, itu amal buat siapa? Maka Rasulullah SAW, liman aqabal kalam wa at'ama at-ta'am wa ja'al wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-laili wan-nasi niyam. Nabi SAW mengatakan amal-amal tersebut untuk orang yang berkata benar, orang yang sering memberikan makan, dan yang senantiasa berpuasa atau saum, dan dia juga senantiasa sholat di malam hari di mana manusia sedang tidur. Inilah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena ada satu guruf, satu ghurfah, satu kamar khusus untuk orang yang senang memberikan makanan kepada orang lain. Bahkan kamarnya itu juga sangat luar biasa, ya, fasilitasnya luar biasa sampai terlihat dari luarnya. Dan orang luar bisa melihat di dalamnya kesenangannya, dan orang di dalam bisa melihat yang di luarnya. Ini sebuah kamar yang disediakan nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perusak Ramadan, perusak amalan di bulan Ramadan adalah dia puasa, dia saum, tetapi dia tidak melaksanakan sholat. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya tidak sholat tapi puasa. Saya siap ya untuk berpuasa. Orang itu menahan lapar itu gampang ya. Tetapi ketika melakukan sholat, dia berbiasa meninggalkannya. Ya, ini adalah termasuk bentuk kekufuran. Bahkan jangan sampai kita memiliki keyakinan atau kita harus menasihati orang-orang tersebut. Kenapa? Karena orang puasa bisa, sholat sangat sulit. Ya. Mereka sholat ini adalah sebuah kewajiban bagi kita, bagi mereka, bagi semua. Tidak bisa ditinggalkan, tetapi masih banyak kenyataannya orang yang bisa melakukan puasa, bisa melakukan saum,
di bulan Ramadan, berarti mereka bisa juga meninggalkan sholat. Waliyadzubillah. Ketahuilah bahwa baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan antara kita orang muslim dan orang-orang yang pelaku kesyirikan, orang-orang yang kufur atau orang kafir adalah meninggalkan sholat. Jangan sampai sifat-sifat orang munafik, orang musyrik, orang kafir itu ada dalam diri kaum muslimin yang berani meninggalkan sholat. Itu yang menjadikan kita nasihat. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan saum di bulan Ramadan ini dan tidak sampai rusak amalan kita hanya disebabkan dengan beberapa amalan-amalan yang tadi, atau masih kita melakukan kedurhakaan kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi yang menyampaikan dan kita semua. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.